Jenderal Ahmad Yani, Nasakom Jiwaku, PKI Kudung Lulang Macan. Kisah seorang jenderal anti komunis yang ada dalam situasi sulit secara politik, berhadapan dengan musuh yang berkerudung kulit harimau. Jakarta, awal 1965, slogan Nasakom Jaya yang berada di bilangan Jalan MH Tamrin tiba-tiba menjadi cacat. Entah siapa yang melakukannya. Nasakom yang merupakan kepanjangan dari nasionalis agama komunis. Imbuan komnya ada yang mencoret, maka tinggal kata NASA. Peristiwa itu sampai ke telinga Bung Karno. Bagaimana si Bung Besar menjadi berang? Dalam suatu pidatonya yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Siapa itu yang berbuat nakal mencoret kata kom? Bawa ke hadapan saya, biar saya jewer. Nasakom yang menjadi kata yang suci selama berlangsungnya era demokrasi terpimpin 1956-1967. Penyatuan kekuatan politik yang berbeda ideologi, nasionalisme, Islamisme, dan komunisme untuk kepentingan revolusi. Bagi Bung Karno ada suatu keniscayaan. Itu ditegaskannya saat berpidato dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-16. Siapa yang setuju kepada Pancasila harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila, ujar Bung Karno. Seperti diungkapkan dalam Jan S. Aritonang dalam sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Mau tidak mau, seluruh elemen politik mendukung ide Bung Karno. PKI termasuk pihak yang mendukung habis-habisan konsep Nasakom. Sementara pihak Angkatan Darat terkesan ogah-ogahan. Namun demi menghindari konflik langsung dengan Bung Karno, Angkatan Darat lewat Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani mendukung Nasakom. Seperti diungkapkan oleh Yayurlia Stowiryo alias istri Ahmad Yani dalam Ahmad Yani, suatu kenang-kenangan. Menurut Yayu, suaminya itu sebenarnya tidak setuju dengan konsep Nasakom. Bagi sang jenderal, Nasakom tak lebih upaya orang-orang komunis di Indonesia guna memuluskan tujuan politiknya. Yani juga percaya Nasakom sejatinya adalah gagasan yang sudah dimiliki PKI sejak 1954. Namun untuk menyatakan ketidaksetujuannya itu sangatlah sulit, karena menentang Nasakom dianggap penguasa saat itu sama dengan menentang Pancasila. Memasuki 1965, PKI semakin agresif dengan manuver-manuver politiknya. Berdalih mendukung ide-ide Bung Karno, mereka semakin gencar meniupkan kewajiban nasakomisasi di semua bidang kehidupan. Yani yang paham maksud gerakan PKI itu tentu saja berupaya mengimbanginya. Secara tegas, dia menolak upaya nasakomisasi di tubuh Angkatan Darat. Yang diterima ABRI, Angkatan Darat khususnya, adalah Nasakom Jiwaku,
bukan nasakomisasi. Yani mendukung Nasakom, tapi bukan sebagai ideologi. Sebagai ideologi negara adalah Pancasila. Keyakinan Yani itu menjadikan dirinya sebagai salah satu musuh politik PKI. Sikap itu semakin terlihat ketika PKI merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45 pada 1965. Kendati diundang untuk menghadiri peringatan tersebut, Yani menolak untuk hadir. Nasution dan Ahmad Yani tidak datang. Entah apa sebabnya. Ungkap Siswoyo dalam autobiografinya. Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri, memoir anggota Sekretariat CCPKI, disusun oleh Djoko Waskito. Alih-alih memilih untuk merapat ke grup pendukung Nasakom, Yani malah aktif bergerilya ke daerah-daerah guna membendung pengaruh PKI. Salah satunya, wilayah yang kerap dia kunjungi adalah Jawa Barat, yang secara militer saat itu menjadi tanggung jawab Mayor Jenderal Ibrahim Aji, Pangdam Siliwangi. Layaknya Yani, Ibrahim Aji adalah perwira tinggi yang termasuk dekat dengan Bung Karno. Kendati demikian, Aji termasuk orang yang hubungannya sangat jauh dengan PKI. Wajar jika di antara Yani dan Aji memiliki hubungan yang sangat dekat sejak awal 1960-an. Ahmad Yani dan Markas Besar Angkatan Darat secara berangsur-angsur menyadari potensi Korps Perwira Siliwangi dalam perjuangan melawan komunis. Ungkap Ulf Sundhausen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwifungsi ABRI. Salah satu saksi gencarnya Yani mengkampanyekan gerakan anti PKI adalah Priyatna Abdur Rasyid. Menurut mantan tentara dan jaksa di Bandung itu, Yani kerap didapuk Aji untuk berbicara di hadapan Korps Perwira Siliwangi. Dalam autobiografinya, Dari Cilampeni ke New York mengikuti Hati Nurani, disusun oleh Ramadhan KH. Abdur Rasyid masih ingat bagaimana dalam bahasa Belanda Yani mewanti-wanti anak-anak Siliwangi untuk waspada terhadap PKI. Jangan nyelonong tanpa perhitungan. Orang-orang komunis itu berbahaya dan tidak ada yang dapat menghalanginya, jelasnya. Namun Yani paham bahwa dirinya harus berhati-hati. Dia juga mafhum jika PKI berlindung di balik karisma Bung Karno yang juga sangat dihormatinya. Dalam istilah Yayu, PKI kudung lulang macan. Jika Yani langsung menghantam PKI, maka dia kemungkinan besar akan menampar wajah Bung Karno. Bisa jadi karena kehati-hatian itulah musuh politik Yani malah mendahuluinya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar Lambi Sundel.